Assalamualaikum pemirsa Tembesi Bengkel TV. Kali ini saya berada di kolamnya Bapak Nana Sudrajat pemirsa. Lokasinya di Tembesi pemirsa. Nah, Bapak Nana Sudrajat ini beliau memiliki kolam ikan nila pemirsa. Ini dia. Dan pada hari ini beliau sedang memberi makan. Nanti kita tanya-tanya kepada Bapak Nana Sudrajatnya, kolam apa yang beliau punya ya, kolam jenis apa. Ini adalah kolam pembibitan, sementara yang ini adalah indukan pemirsa. Ini adalah kolam indukan pemirsa, ikan nila pemirsa ya. Pemirsa, ini adalah kolam indukan pemirsa ya. Dan satu ekor ini bisa mencapai 2 kilo pemirsa. Wah, ini dia sangat besar-besar pemirsa. Wih, sangat lahap makanya pemirsa. Di kolam yang berdiameter 3 meter ya, beliau memiliki 70 pemirsa, 70 ekor ikan nila ya, indukan pemirsa ya. Ini dia. Dan dari sini nanti ya, ketika sudah menetas ya, kemudian dipindahkan ke sini pemirsa. Nah, ini dia. Pemirsa, itu adalah kolam indukan. Sementara ini adalah kolam pembibitan ya. Setelah kira-kira ikan nilanya sebesar 2 jari pemirsa, maka oleh Bapak Nana Sudrajat dipindahkan ke sini pemirsa. Setelah itu beliau pindahkan ke sini pemirsa. Ini dinamakan kolam bioflok ini pemirsa. Lihat pemirsa. Nah, ini diameter 3 meter ya Pak ya. Nah, bisa menampung berapa ikan Pak? Kalau saya biasa ikut dinas perikanan itu per meter kubik itu harusnya 100 ekor. 100 ekor. Jadi kalau misalkan diameter 3 itu cuma 7 kubik, berarti harusnya 700 ekor. Jadi saya dengan diameter 3 ini saya isi 1000 ekor. Oh gitu Pak ya. Jadi pemirsa, standarnya ini bisa menampung 700 ekor. Namun Bapak Nana Sudrajat bereksperimen. Beliau memasukkan ikan nila ini menjadi 1000 ekor Pak ya. Dan ternyata bisa ya Pak ya. Bisa memuaskan Pak ya. Bisa menghasilkan 2 kintal. Dan bisa menghasilkan 2 kuintal pemirsa. Kita lihat ini. Ini ya. Ini satu kolam ini bisa menghasilkan 2 kuintal pemirsa. Ya. Kalau boleh tahu Pak, harganya Pak untuk per kilonya Pak? Oh, kalau dari harganya sekarang cukup signifikan, bagus. Ya. Dari harga per kilo, sekilo isi 4 itu 40.000. Wah, 40.000 pemirsa ya. Iya. Jadi kalau dikalkulasi Pak, kalau panen ini dalam satu kolam ini bisa menghasilkan berapa, katakanlah dari 1000 ekor itu selama 5 bulan tuh bisa dapat 200 kilo. 200 kilo dihargakan 40.000 berarti 8 juta. Wah, 8 juta pemirsa. Kolam. Nah, inilah. Ini tinggal nunggu sebulan lagi panen. Tinggal sebulan lagi panen. Nah, ini dia kolam yang kedua pemirsa. Ya. Ini menurut Bapak Nana Sudrajat ini ya 2 bulan lagi panen ya. Jadi per kolam ini panennya itu berapa bulan sekali Pak? 5 bulan sekali. 5 bulan sekali Pak. Nah, ya. Nih ya. Kita lihat pemirsa, banyak sekali ikannya Pak. Ya. Wah, sangat lahap. Dan ini sekarang kira-kira ukuran 4 jari Pak ya? Hampir 4 jari. Wah, hampir 4 jari ya. Pemirsa, sebenarnya Pak Nana Sudrajat ini ingin mengembangkan lebih banyak lagi kolam karena ada keterbatasan tempat pemirsa, sehingga beliau hari ini hanya mampu membuat 4 kolam pemirsa ya. Ini dia kemampuan karena tidak ada lokasinya lagi pemirsa ya. Dan ini usaha beliau ini sudah
diketahui oleh KSDA ya, KSDA, dan sangat didukung oleh pemerintah ya. Kalau pakannya Pak didatangkan dari mana ini Pak? Kalau pakan? Kalau pakan kita masih ikut ke pasaran di Batam. Sebenarnya itu dari Karawang. Dari Karawang. Kalau dari Karawang itu sekitar 375 sampai ke Batam. Perkiraan. Jadi di pasaran ini sekarang per karungnya itu harga hampir 400.000. Dan dari dari diameter 3 ini menghabiskan pakan selama 5 bulan habis 5 karung. 5 karung. Kalau kita uraikan dari penghasilan dari satu kolam ini isi 1000 ekor jadi 200 kilo. 200 kilo dengan kapasitas harga sekarang 40.000 per kilonya, berarti selama 5 bulan kita dapat hasil itu 8 juta. 8 juta. 8 juta baru kita uraikan dari modal kita. Habis pelet 5 karung. 5 karung berarti kali 400 berarti 2 juta. 2 juta. Berarti masih sisa 6 juta. 6 juta potong lagi biaya bioblok sama listrik 1 juta. Nah, berarti terhitung kepotong dari 8 juta tadi kepotong 3 juta. Jadi hasil bersih dari satu kolam diameter 3 saya 5 juta bersih. Karena saya tidak pernah namanya beli bibit. Oh begitu Pak ya, punya bibit sendiri Pak? Iya iya, Nah, sudah saya punya pembibitan sendiri, pendidikan sendiri, dan dari awal memang seperti itu saya belajar. Jadi tidak ada ceritanya saya beli bibit. Kalau jual bibit saya pernah. Kalau jual bibit pernah, tapi beli bibit belum pernah ya. Saya bibit sendiri. Karena memiliki pembibitan sendiri ya. Kalau yang namanya budidaya memang harus seperti itu. Jadi kita harus tahu dari nol. Harus tahu dari nol ya. Cuma ngebesarin doang. harus bisa tahu cara membibitnya seperti apa. Iya, harus bisa tahu ya. Oke Pak. Jadi keuntungan bersihnya bisa tadi 5 juta ya. 5 juta per kolam ya. Ya, inilah pemirsa informasi dari kami ya. Mari kita vlog ke tempat yang lain pemirsa ya. Kalau boleh tahu Pak, dari tahun berapa ini Pak Bapak punya ide seperti ini Pak? Saya dulu 2017 itu awal mulanya itu main gurame. Dan main gurame itu tidak seindah kita bayangkan. Dengan harga di pasaran sampai 70.000 per kilo. Dan itu saya bisa besarin itu 1 tahun setengah baru nyampe setengah kilo. Ya sistem harga jual belinya itu di pasaran agak kurang. Soalnya kalau petani kan sistemnya begitu panen keluar semua habis. Nah, kalau gurame itu tidak seperti itu. Jadi tanpa tidak disengaja saya mengut nila di paret buana itu. Saya kembangkan, saya bikin indukan sendiri, saya bikin pendidikan sendiri dari 2018 sampai sekarang. Oh dari 2018 ya? Iya ya. Alhamdulillah sampai sekarang lancar-lancar aja. Alhamdulillah Pak ya. Dan ikan nila ini untuk pemasarannya kalau di Batam bagus ya Pak ya? Sangat bagus. Sangat bagus ya? Sangat bagus. Karena kota industri banyak sekali yang terus banyak sekali namanya warung, entah itu di restoran ya. Sangat membantu. Iya. Gede-gede yang kecil lah. Gede-gede yang kecil, dan konsumsi masyarakat di sini sangat tinggi Pak ya. Iya ya Pak. Nah kalau saya lihat ini Pak masih ada kolam yang kosong ini, karena apa Pak? Kenapa Pak belum tidak diisi Pak? Jadi seperti ini. Dikarenakan saya belum punya genset. Oh genset. Jadi untuk menanggulangi di saat mati lampu, saya harus punya standby air 2 kolam. Gimana cara menanggulanginya? Begitu listrik mati lebih dari 2 jam, itu ikan sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Iya. Nah, jadi kurang kita oksigen. harus punya air total istilahnya netral. Jadi begitu mati lampu lebih dari 1,5 jam kita buang air biobloknya, ikannya pindahkan ke kolam baru, baru netral. Oh gitu Pak ya. Baru bisa selamat. Karena kita nggak punya genset. Oh iya. Dengan kapasitas kekurangan dana. Jadi ini pemirsa, kenapa 2 kolam ini kosong? Karena di daerah kita sesekali mati lampu ya. Ketika sudah 2 jam pemirsa, ikan yang di sini itu sudah kehabisan oksigen ya. Kemudian
airnya dibuang ya, kemudian dinetralkan di kolam ini pemirsa ya. Nah ini. Kemudian Pak, untuk resiko misalnya kayak penyakit gitu ada nggak Pak ya? Kalau penyakit alhamdulillah, karena dari awal tuh saya ngebibit sendiri dan punya pendidikan sendiri, punya indukan sendiri, itu belum pernah sih. Belum pernah ya? Selama saya buka ini dari 2018 belum ada ceritanya ikan saya kena penyakit. Oh gitu Pak ya. Jadi bahkan saya jual bibit, alhamdulillah orang itu malah butuh terus, cuman saya yang kekurangan. Oh gitu Pak ya. Nah di indukan itu yang kurang. Oh jadi Bapak juga selain bisa menghasilkan dari kolam juga dari bibit ya Pak ya? Oh dari bibit ya. Oh ya. Kalau pas misalkan bibit kita sangat banyak, barulah saya bisa jual. Oh bisa jual ya. Yang penting kolam saya tidak kosong. Iya. Yang pengen berbagi juga sama masyarakat yang kecil, kadang orang dari luar pengen beli. Iya Pak. Kan saya udah pernah konsul sama BPAT bahwa nila saya ini kalau di Jawa Barat ini namanya nila gip atau nila gesit. Nila gesit. Jadi tidak semudah saya main buka-buka aja tanpa tanpa kita tahu asal usul ikan itu ikan apa. Jadi saya sudah konsultasi sama BPAT Sukabumi. Kalau ikan ini di Jawa Barat itu namanya nila gip atau nila gesit. Nila gesit ya. Oke Pak. Bibit saya isiannya sangat bagus untuk dipakai di Batam. Karena banyak dari masyarakat yang beli bibit ke sini, bibitnya bagus, tidak bibitnya ada bagus. kematian tuh 0%. Iya. Terus untuk airnya ini Pak, Bapak menggunakan air apa Pak? Untuk air saya nyedot dari air sumur. Oh, air sumur ya. Sumur samping rumah. Dan kualitasnya bagus Pak ya air sumurnya ya. Alhamdulillah. Iya. Karena kita harus bikin fermentasi air selama 10 hari ya. Pakai air ATB pun bisa, cuman harus kita endapkan selama 1 minggu. Kalau air ATB harus diendapkan 1 minggu ya. Setelah 1 minggu kita endapkan, baru kita bikin fermentasi air selama 10 hari, barulah masuk bibit. Terus selain pelet Pak, ini ada makanan alternatif nggak Pak ya? Ada, biasanya saya kasih mata lele namanya, bunga mata lele yang di kolam. Oh, bunga mata lele. Ada namanya bunga mata lele. Oh, jadi semacam tumbuhan itu Pak ya? Tumbuhan. Oh, semacam tumbuhan. Itu bisa didapatkan di mana Pak? Ada di kolam di kolam-kolam tanah punya kawan di atas. Oh, gitu Pak ya. Pak Diamin. Pak Diamin ya. Pemirsa, sekarang kita kembali ke kolam induk pemirsa. Ini dia. Di sini ada 70 ya. Ada 70 indukan pemirsa ya. Ini dia. Saya lihat tadi besar-besar sekali pemirsa. Ya. Ini enggak lompat Pak ya. Enggak lompat. Oh, enggak lompat ya. Kalau airnya hijau dia enggak lompat. Tapi kalau kita pas habis ganti air, airnya bening, baru itu loncat-loncat. Oh, gitu. Iya. Nah, dan ini bukti anakannya. Iya, pemirsa ini saya lihat ini anakannya banyak sekali ya. Banyak sekali itu ya. Itu nanti malam kita pisahkan, karena kalau nggak kita pisahkan anakannya, itu indukannya selalu momong anak terus. Oh, jadi selalu momong ya. Jadi pemirsa, 70 indukan di sini itu jadi menghasilkan anak ya. Jadi nggak perlu dipisah antar sepasang nggak perlu ya. Nggak perlu. Oh, ini pemirsa, untuk pengetahuan kita bahwasanya di kolam ini ada 70 induk ya. Dan ketika ingin menghasilkan bibit-bibit ya, jadi tidak perlu memisahkan ya antara indukan satu dengan indukan yang lain ya. Jadi ini pun tidak bukan tipe kanibal gitu Pak ya. Tidak. Bukan ya. Oh iya. Kita harus tahu hitungannya. Jadi minimal misalkan dari total ini saya 70 ekor ini, itu harus 1:3, 1 jantan 3 betina. Oh, 1 jantan 3 betina. Tidak bebarengan beranaknya. Jadi kawin sama yang satu, kawin lagi sama yang satu, yang satu beranak. Nanti kawin lagi sama yang satu lagi beranak. Iya. Jadi sistem pola keluar anak bibitnya itu dia nggak sekaligus. Itu sistemnya. 3:1 ya. Jadi dia secara otomatis akan bergantian ya. 3 iya seperti itu. Jadi ini nanti diambil kemudian dipindahkan ke baru kita pisahkan di kolam yang kecil ya. Pemirsa, ini adalah mesin aerator pemirsa ya, untuk
sirkulasi air dan udara pemirsa ya. Udara ya Pak ya. Nah ini dia. Kemudian yang untuk kolam yang depan tadi yang sudah kita vlog tadi, inilah mesinnya ya, untuk sirkulasi udara pemirsa ya. Pemirsa, dari kolam indukan tadi ya, kemudian dipindahkan ke kolam ini pemirsa ya. Ini masih sangat kecil-kecil ya, seperti kecebong ini pemirsa. Kalau kita lihat pemirsa ya. Nah ini dia. Nah ini dia seperti kecebong. Kemudian setelah sebesar putung rokok pemirsa, kemudian beliau pindahkan ke kolam ini pemirsa ya. Itulah fasenya ya, dari kolam induk, kemudian kecil-kecil sekali di kolam sana, kemudian setelah satu puntung rokok kemudian dipindahkan ke sini. Setelah sebesar 3 jari ya Pak ya, 2 jari, kemudian dipindahkan ke bioflok sana pemirsa. Seperti itulah prosesnya pemirsa. Ya pemirsa, setelah kita lihat tadi dari kolam pembibitan atau pemijahannya, kemudian kita lihat peletnya ini pemirsa. Nah ini didatangkan dari Jawa Barat ya Pak ya? Ini dari Jawa Barat ya. Cuma pembeliannya masih di sini. Cuma ini dari Jawa Barat pemirsa. Kecuali nanti Bapak Nona Sudrajat ini punya kolam yang lebih banyak mungkin, mudah-mudahan kita doakan bersama, baru bisa beli pelet langsung ke pabriknya ya Pak ya. Ke Karawang. Karawang Pak ya. Iya Pak. Terima kasih pemirsa, semoga tayangan ini bermanfaat pemirsa. Apabila tayangan ini bermanfaat, silahkan di subscribe, di like, dan di komentari pemirsa ya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak sudah mengizinkan saya datang ke sini. Semoga usahanya lancar Pak. Amin. Amin. Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.